anak-anak. Apa perlu diliburkan dulu? Apa perlu anak-anak kita liburkan? Kekhawatiran istri Arif Rahman jika Ferdy Sambo marah karena beri keterangan beda. Terdakwa Arif Rahman menangis ketika menceritakan kekhawatiran istrinya dengan apa yang ia sampaikan dalam sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat. Istri Arif Rahman bahkan meminta izin agar diperbolehkan untuk meliburkan sekolah anaknya hingga putusan selesai. Jadi ketika kemarin selesai sidang, istri saya datang membesuk, menyampaikan, kalau nanti Pak FS marah bagaimana anak-anak, katanya. Apa perlu diliburkan dulu selama sebulan gitu, sampai dengan putusan selesai, karena istri saya khawatir. Itu sih. Cerita itu berawal dari pertanyaan Ketua Penasihat Hukum Arif Rahman, Junaidi Saibi, yang meminta disampaikan ketakutan keluarga saat ia memberikan keterangan berbeda dengan Ferdy Sambo. Dalam saudara nih pada hari ini, tadi kan juga saudara menyampaikan ya, waktu saudara mempertimbangkan untuk membuka ini semua juga, ya, yang saudara sampaikan tadi secara terbuka, dan saudara menyampaikan apa adanya tadi. Tadi sempat saudara terpikir tentang apa tadi ucapan dari pihak keluarga, bagaimana anak-anak dan lain sebagainya. Pertanyaan Junaidi dilontarkan lantaran Arif Rahman berani menyangkal keterangan Ferdy Sambo perihal tidak ikutnya Putri Chandrawati saat menceritakan skenario tembak-menembak yang menewaskan Yosua. Padahal saat itu Putri Chandrawati ikut menceritakan skenario ketika diperiksa di rumah pribadinya di Saguling pada Minggu 10 Juli 2022. Sementara dalam keterangannya, Sambo mengklaim hanya ia yang menyampaikan skenario tembak-menembak saat diperiksa oleh Arif Rahman. Dalam kasus ini, Arif Rahman didakwa jaksa telah melakukan perintangan penyidikan pengusutan kematian Yosua bersama Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. 7 terdakwa dalam kasus ini dijerat pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam dakwaan, ke-6 anggota polisi tersebut dikatakan jaksa menuruti perintah Ferdy Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi Propampori untuk menghapus CCTV di tempat kejadian perkara, lokasi Yosua tewas. Para terdakwa juga dijerat dengan pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, 6 anggota polisi yang kala itu merupakan anak buah Ferdy Sambo juga dijerat dengan pasal 221 ayat 1 ke 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.